Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ikhwa wal akhwat al-hadirun wal hadirat rahimakumullah, uhayyikum bi khairit tahiyya wa hiya tahiyyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat yang paling mulia, Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tema kita juga pada malam hari ini adalah tempat yang paling dicintai atau tempat yang paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang paling banyak riwayatnya yang sampai kepada kita saat ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul bilad ilallahi masajiduha, sebaik-baik tempat atau tempat yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala masjid-masjidnya. Wa abghadul bilad ilallah, dan tempat yang paling buruk, yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala, aswaquha, adalah pasar-pasarnya. Apa penjelasan para ulama tentang masalah ini? Di antara ahli ilmu mengatakan bahwa masjid sebagai tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya disebut nama Allah, ditegakkan salat, dibacakan Al-Qur'an, di dalamnya pula diadakan majlis-majlis ilmu, disebutkan kalamullah dan kalam utusan Allah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia menjadi tempat yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kenapa tempat yang paling dibenci adalah pasar? Bukan berarti tidak boleh masuk pasar, tapi ini lagi menjelaskan kedudukan sebuah tempat. Pasar menjadi tempat yang paling jelek karena di dalamnya banyak perbuatan-perbuatan buruk, sumpah palsu, kemudian dusta, kemudian perbuatan haram lainnya, mengurangi takar timbangan, dan seterusnya, dan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Sehingga akumulasinya pasar menjadi tempat yang buruk karena pasar itu terus-menerus kontinu. Kalaupun pasar itu semua orang membutuhkannya, maka dia akan berada terus-menerus, dan kemungkaran-kemungkaran tadi berada di dalamnya, maka dia menjadi tempat yang buruk. Bagaimana kalau tempat itu pasar, ada masjidnya, maka masjid menjadi tempat mulia di saat di masjid. Setelah keluar dari situ, dia menjadi tempat juga yang buruk. Sumpah palsu, mengurangi takaran, berbohong, berdusta antara pembeli dan penjual, dan seterusnya, dan transaksi-transaksi yang sepatutnya tidak diperkenankan dalam ajaran syariat kita yang mulia. Maka masjid menjadi potongan bumi yang paling mulia. Ia merupakan kesejukan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, kalau ada orang yang lebih memilih tempat yang tidak baik dan meninggalkan tempat yang buruk, memilih tempat yang baik dan memilih tempat yang buruk, maka dia berada di atas jalan kebaikan. Sebaliknya, kalau kebanyakan manusia berada di tempat yang buruk tadi dan tidak pernah menginjakkan kakinya di tempat yang baik, maka dia berada dalam jurang kebinasaan. Tidak pernah sebagian kaum tidak pernah menginjakkan kaki di masjid kecuali setahun sekali atau 2 tahun sekali. Ada yang hanya setiap pekan, dan ini berlaku lebih khusus bagi kaum pria yang telah balik. Berbeda dengan kaum wanita, maka kaum wanita hukum asal mereka lebih baik mereka adalah di dalam rumah-rumah mereka. Jamaah rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang berbahagia, barakallahu fikum. Tadi dikatakan masajid dalam bahasa Arab, dia adalah
bentuk plural atau bentuk jama dari masjid, yang artinya masjid itu adalah isi makan, kata tempat yang artinya tempat sujud. Tidak mengkhususkan tempat ini, misalkan sudah ada satu masjid di sini berarti yang lain tidak boleh lagi disebut masjid. Masjid hanya ada di sini, tidak. Tapi masjid itu semua bumi Allah Subhanahu wa taala yang suci, maka semua bisa dijadikan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura." Dan ini termasuk kekhususan Rasulullah SAW dibandingkan umat-umat yang lain, dibandingkan Rasul-Rasul sebelumnya. Dan seluruh permukaan bumi dijadikan untukku sebagai tempat solat dan untuk tempat bersuci, karena debu tanah pengganti air. Dan siapa yang menjadikan tempat bagi Rasul SAW ini sebagai masjid, bumi itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau tempat mulia, yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu sepi dibandingkan tempat-tempat yang lain, pertunjukan misalkan lapangan sepak bola, lapangan konser musik dan seterusnya, maka ini sebuah musibah karena tempat yang paling mulia sudah mulai jarang dikunjungi. Sebagian tempat disebut dengan masjid angker karena bahkan tidak ada penghuninya, hanya ada solat maghrib dan isya sama subuh, selebihnya tidak ada. Kadang-kadang dia yang menjadi imam satu orang saja, dia menjadi imam, dia yang iqamah dan dia juga azan. Siapa yang bermakmum? Mudah-mudahan malaikat. Tapi karena ada godaan-godaan syaitan, ini siapa yang di belakang malam hari ini? Akhirnya kabur. Akhirnya masjid sudah dijauhi. Dan ini tentu adalah sebuah musibah. Maka tema pada malam hari ini sangat penting dan urgensinya di dalam sejarah Islam. Bahkan Rasulullah SAW di kota Mekah tidak membuat masjid, karena kenapa? Sudah ada masjid yang paling mulia. Apa itu? Masjidil Haram, jelas. Ketika hijrah ke kota Madinah, apa yang pertama kali Rasulullah SAW buat? Masjid. Masjid yang pertama kali beliau bangun apa? Masjid apa? Saya pengen tahu. Masjid Kuba. Rasulullah belum buat rumah di mana? Kota Madinah. Singgah ke Kuba, di sana beliau buat masjid. Rasulullah tinggal di mana? Tinggal di rumah sahabat. Sampai di masjid di Madinah, maka beliau tinggal di rumah sahabat. Tentunya butuh rumah, maka beliau membangun rumah. Begitu juga rumah untuk istri-istrinya. Setelah itu beliau segera mencari tanah untuk dibangun masjid. Bahkan tanah yang dijadikan Masjid Nabawi sekarang ini adalah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisahnya? Rasulullah SAW menaiki onta dan sahabat semua onta ini supaya diarahkan ke mereka. Ayo ke sini aja, kata Nabi SAW, biarkan onta ini menderum. Dan di sanalah yang akan dijadikan apa? Masjid. Dan onta ini menderum di tanah milik anak yatim. Dan sebenarnya tanah ini dijadikan wakaf, maksudnya tidak usah dibayar. Tapi Rasulullah SAW membayar. Untuk apa? Untuk tanah yang dijadikan masjid. Jadi tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bahkan kalau bisa bayar, kata Nabi, ini dibayar tanahnya. Dan sekarang menjadi masjid terbesar kedua di dunia setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Jamaah rahimakumullah, barakallahu fikum ajma'in. Di antara urgensi tadi masjid, Nabi SAW hijrah pertama kali membangun apa? Masjid. Kemudian yang kedua, syiar agama di masjid menjadi pembeda antara negeri Islam dan negeri kufur. Negeri Islam dan negeri kufur. Karenanya di dalam sejarah Maghazi, sejarah peperangan, Rasulullah SAW ketika perang melewati suatu daerah, maka didengar dulu
nanti subuh didengar. Kalau ada adzan subuh, maka tidak boleh diperangi tempat ini. Di mana terdengar kumandang adzan, dan kumandang adzannya bebas didengar. Nah, itu syiar negeri Islam. Syiar negeri Islam. Maka ini adalah syiar yang paling besar, karena suara adzan dikumandangkan semua orang mendengar. Nah, di Indonesia di kebanyakan daerah alhamdulillah suara adzan didengar. Maka ini termasuk syiar negeri Islam. Tapi di beberapa daerah kan tidak boleh keluar suara adzan. Apalagi di luar negeri. Di negeri barat tidak didengar, maka itu bukan negeri kaum muslimin. Karena tidak boleh didengar kecuali suara dalam saja, maka tidak didengar di luar. Maka ini menjadi sebuah keistimewaan bahwa masjid itu dijadikan sebagai tempat syiar untuk pembeda antara negeri kufur dan negeri Islam. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwa masjid itu menjadi tempat persatuan kaum muslimin. Karenanya ketika hijrah ke kota Madinah, Nabi SAW langsung membuat masjid, kemudian dipersaudarakan. Suku Ansor dan Muhajirin dipersaudarakan dan bergabung bercampur baur di dalamnya. Tidak ada yang Muhajirin saf sebelah kanan, yang suku Ansor saf sebelah kiri. Tidak ada, digabung semua untuk menunjukkan persatuan kaum muslimin. Dan ini di mana terjadi di masjid. Kalau keluar dari masjid biasanya ini kompleks Muhajirin, kalau di sini kaum Ansor. Masih kadang-kadang masih ada sekat-sekat. Tapi kalau di masjid semua bercampur baur. Dan inilah diantara urgensi masjid itu dibangun. Oleh karenanya sebuah tempat yang tidak ada masjid sama sekali, tempat itu, maka kata para ulama jangan tinggal di daerah situ. Cari daerah yang ada masjidnya, sehingga dia tidak perlu ke kampung sebelah. Ini yang kalau belum punya rumah atau mau cari tanah, cari tanah yang di kampung situ ada masjidnya, sehingga dia bisa beribadah di sana. Dia bisa beribadah. Jamaah rahimakumullah, barakallahu fikum majma'in. Kemudian siapakah mereka orang-orang yang memakmurkan masjid? Allah Subhanahu wa taala setelah pembangunan masjid ada. Nah, sekarang masjid itu untuk apa? Untuk dimakmurkan. Bagaimana caranya dimakmurkan? Dengan jalan-jalan syariat. Nanti kita akan sebutkan dua hal pembangunan masjid secara hissi dan secara ma'nawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang beriman. Berarti ini ciri khas orang beriman. Mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan mereka mendirikan solat. Jadi masjid ini tujuannya kan solat. Dan kenapa dipakai masjid sebagai tempat sujud? Karena di antara rangkaian ibadah solat, sujud itu adalah rukun yang paling mulia. Sampai-sampai ada ungkapan, indahnya sujud itu berbisik di bumi, didengar di atas langit. Berbisik di bumi, didengar di atas langit. Ada ungkapan seperti itu. Karena sujud termasuk amal ibadah yang paling mulia di antara rukun solat. Karenanya ketika ada seorang sahabat membantu Nabi SAW membawa wadah air untuk berwudu, keperluan berwudu Nabi. Apa Nabi SAW ingin menawarkan sesuatu? Engkau kira-kira mau apa? Nabi SAW boleh jadi ingin bantu karena orang ini sudah membantu Nabi SAW. Al-jaza min jinsil amal. Nabi ingin membalas kebaikannya. Orang ini simpel jawabannya, saya uridu murafaqataka fil jannah. Saya ingin menemanimu di surga. Nabi SAW menjawab, fa'inni, maka bantulah aku
bikasratis sujud, dengan banyaknya sujud engkau. Banyaknya sujud apakah cuma sujud? Tidak, yang dimaksud adalah solat. Yang dimaksud adalah solat. Kenapa dikategorikan banyak sujudnya? Sujud karena itulah di antara rukun yang paling mulia di dalam solat. Hadirin wal hadirat, barakallahu fikum ajma'in. Orang yang mendirikan solat tadi, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka orang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan solat, wa aqamas shalah, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk. Kata para ulama bahwa orang yang memakmurkan masjid tadi dari hissi dan maknawi. Hissi secara lahir adalah pembangunan masjid, memperindah, memperkokohnya. Tetapi ini cuma sebagai sarana. Dahulu kalau masjid itu misalkan harus dibangun cuma secara lahiriah saja, padahal masjid Rasul itu cuma dari pelepah kurma. Atapnya kalau hujan bocor. Dalam hadis kita tahu Nabi SAW sujud itu dahi dan hidung beliau menyentuh tempat sujud. Dari mana dalilnya? Diantaranya ketika di masjid hujan bocor, kan dulu tanah, nah becek. Nah Nabi SAW ketika bangun terlihat bekas becek di hidung dan dahi beliau. Dan itu menjadi hujjah bahwa masjid di zaman Rasul SAW sangat sederhana sekali. Sangat sederhana. Zaman Abu Bakar sudah banyak kaum muslimin yang masuk Islam. Abu Bakar takut untuk merubah masjid Nabi SAW. Zaman Umar takut merubah masjid Rasulullah SAW, hanya diperluas ke belakang. Zaman Utsman baru sudah mulai bukan pelepah kurma lagi, tetapi sudah dari tanah yang dikeraskan seperti batu bata. Dan sebagian sahabat di beberapa riwayat menangis karena ini adalah masjid yang masih dibangun oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sebagai sarana, maka kalau cuma sarana jangan berlebih-lebihan dalam membangun masjid dengan hiasannya. Sebagian kaum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, pembangunan apa? Pembangunan menara. Sudah bisa bangun 5 masjid di kampung-kampung. Cuma menara saja. Padahal apa urgensi dari menara? Intinya supaya suara adzan itu didengar oleh orang banyak supaya datang ke masjid. Nah sekarang pembangunan menara sampai miliaran. Cuma menara saja. Maka ini sesuatu yang kita lihat berlebih-lebihan memang. Karena yang dijadikan tempat adalah khusus ya tempat solatnya dibuat kokoh, dibuat bagus. Tapi jangan berlebihan membuat menara, secukupnya, yang penting bisa didengar suara adzan. Kalaupun memperindah ya memperindah, tapi jangan sampai memakan biaya yang sangat mahal sekali. Maka dahulu pembangunan masjid adalah seorang alim wafat tahun 1421 Hijriah. Kalau sekarang sudah 1444. Ketika mau pembangunan masjid, sudah banyak kaum muslimin, kita mau bangun menara. Alim ini enggak mau. Orang yang meniatkan bangun masjid itu tidak diniatkan untuk menara. Orang kalau misalkan pembangunan masjid, yang dimaksud apa? Intinya tempat sholatnya, bangunan-bangunan yang menyelingkupinya. Dia tidak maksud untuk menara. Nah sekarang pembangunan masjid tapi semuanya ke menara misalkan karena sudah jadi tempatnya, maka ini berlebihan melampaui batas. Dan lebih menyakitkan lagi, orang yang bangun menara ketika waktu sholat azan dikumandangkan tidak ikut sholat, tidak ikut sholat. Ini lebih sedih lagi. Padahal tujuan menara itu untuk apa? Untuk memanggil orang-orang agar sholat. Nah sekarang yang bangun, Allah musta'an. Ini sekedar contoh di antara fenomena-fenomena yang ada. Tapi membangun masjid itu adalah bagian dari kemuliaan Islam. Bahkan datang
riwayat dari Nabi SAW, man bana masjidan lillah, barang siapa membangun masjid karena Allah, banallahu lahu mislahu fil jannah, bana lahul baitan mislahu fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah baginya di surga. Berarti apakah harus satu masjid? Allah Maha tahu setiap keikhlasan. Ada yang nyumbang berapa bagian semennya, bagian pasirnya, ada cuma bangun bagian kayunya misalkan, dan seterusnya. Masing-masing ada bagiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ada bagiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka secara lahir memperindah, memperkokoh bangunan, termasuk membuat dia wangi, adalah bagian dari membangun masjid secara lahir. Dan ini ada juga riwayat dari ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan manusia untuk mendirikan bangunan masjid di suatu perkampungan. Kemudian beliau memerintahkan agar masjid tersebut dibersihkan dan diberikan wewangian, sehingga ini menjadi bentuk pembangunan masjid lahiriah, sarana tapi juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pembangunan secara batin, secara maknawi, inilah adalah pembangunan yang utama yang dimaksud dengan memakmurkan masjid. Kegiatan peribadatan di sana ada meramaikan majelis ilmu, solat berjamaah dan lain sebagainya, dan inilah bentuk memakmurkan masjid yang dimaksud dalam ayat innama ya'muru masajidallah. Akumulasinya lebih banyak ke pembangunan lahiriah. Makanya disebutkan tadi wa aqamas shalah, yang mendirikan solat. Disebutkan amalan yang paling utama adalah solat. Karenanya suatu saat ada orang Badui yang kencing di Masjid Nabi, di Masjid Nabawi ini. Sahabat tuh marah sekali. Berarti memang dijaga kebersihannya. Sebagian sahabat terlontar, biarkan saya memenggal kepalanya. Biarkan saya memenggal kepala. Masa masjid orang kencing? Nabi SAW biarkan. Hikmah dakwah Rasulullah SAW. Orang Arab Badui belum tahu adab, tidak sekolah, jauh dari kegiatan sosial masyarakat secara umum, dari info-info penting. Kemudian kata Nabi, biarkan dia. Nabi SAW menyuruh membawa ember besar, kemudian disiram air. Disiram air. Kemudian Nabi SAW menasihati, ya hadza, sesungguhnya masjid itu tidak layak untuk dikencing ini. Masjid itu untuk baca Quran, untuk sholat, untuk didengar zikir di dalamnya. Sehingga dia paham dan dia tidak mengulangi sesudah itu. Maka ini adalah bentuk dari pembangunan masjid secara maknawi, bahwa masjid itu tidak layak untuk ini, untuk sholat, untuk baca Quran, untuk yang lain di dalamnya. Jamaah sekalian, kalau sekian amal ibadah, majelis ilmu, membaca Quran, zikir, sholat berjamaah, kira-kira amalan mana yang dimenangkan ketika 4 hal ini bertentangan? Yang dimenangkan adalah sholat. Jadi kalau ada orang yang sholat, ada yang baca Quran, baca Qurannya agak keras, baca Quran mengarah, suaranya disirkan, jangan mengganggu orang yang sholat. Jangan mengganggu orang yang sholat. Walaupun dia sudah baca Quran duluan, ada orang mau sholat, maka dipelankan. Karena memang masjid itu adalah tempat sujud, maka dia dimenangkan atas amalan-amalan yang lain. Tidak disesuaikan. Kalau sekarang kita majelis ilmu, ada yang sedang sholat misalkan, maka suara yang menjelaskan itu agak tidak kencang-kencang, misalnya dikurangi sedikit, dan seterusnya. Ini termasuk nanti bagian-bagian dari adab-adab berada di masjid, nanti kita akan sebutkan berikutnya. Oleh karenanya yang memakmurkan masjid, kembali lagi penekanan kita, yang mendapat porsi yang paling besar adalah pembangunan secara maknawi. Apa itu? Sholat 5 waktu, kemudian baca Quran, berzikir, majelis ilmu, inilah yang dimaksud, dan bukan dengan hiasan-hiasan. Makanya kami sebutkan tadi, zaman Utsman bin Affan kaum muslimin sudah banyak, padahal itu cuma dibuat kokoh. Sebagian sahabat sampai menangis
Karena ingat sabda Rasulullah SAW, di antara tanda hari kiamat, orang-orang berlomba-lomba untuk menghiasi masjidnya. Jadi pembangunan lahiriahnya yang lebih ditonjolkan dari pembangunan maknawi. Pembangunan maknawi. Kaum muslimin, terutama laki-laki, lebih banyak solat di rumah daripada solat di masjid. Walaupun sudah solat, alhamdulillah, jadi hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia masih solat. Tapi kalau masjid besar-besar misalkan, yang lain mana? Yang lain mana? Jamaah rahimakumullah, barakallahu fikum ajma'in. Karenanya di dalam Islam pembangunan maknawi masjid itu penting. Bahwa masjid yang ramai di dalamnya didirikan solat berjamaah, majelis-majelis ilmu, itu adalah sebuah keutamaan, dan itulah tujuan inti dibangunnya masih untuk banyak orang solat di dalamnya. Kadang-kadang sedih lihat masjid sebesar tapi yang solat mungkin cuma satu saf. Dan inilah kenyataan kaum muslimin. Kenyataan kaum muslimin. Pusat-pusat keramaian yang di waktu solat lebih ramai. Bahkan tidak menganggap solat itu ada. Solat itu ada. Sebagian bus, kalau bahkan kita singgah solat sebentar, nggak boleh. Harus sampai dulu. Solat tinggal apa? Di nomor keberapa kan? Padahal adalah yang pertama. Kata sebuah ahli hikmah, engkau hidup, kemudian engkau punya segalanya, kemudian engkau senang di dalam kehidupan dunia dan engkau tidak pernah sholat sama sekali, kemudian engkau merasa tenang dari kehidupan selanjutnya di alam kubur dan kehidupan menuju kehidupan akhirat. Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Jamaah rahimakumullah, maka yang pertama itu kemakmuran masjid tadi mendapatkan keutamaan. Disebutkan Rasulullah SAW secara khusus di antara golongan-golongan yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan kecuali naungannya, disebutkan salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ada laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, rindu dia ingin ke masjid. Ketika ada kumandang azan, ingin segera cepat-cepat ke masjid. Maka ini adalah sebuah kemuliaan, dia akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat. Bagaimana masa hatinya terpaut dengan masjid? Padahal sekarang banyak yang apa? Yang ingin mengobati hatinya dengan istilah healing. Ini salah satu obatnya. Harus lebih banyak dekat ke masjid, bukan tempat-tempat yang berpotensi jatuh kepada perbuatan dosa, kemaksiatan. Apalagi tempat-tempat tersebut dapat mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan dosa, bahkan dosa-dosa besar. Sebelum rekreasi ke tempat-tempat yang mubah, ke pantai, ke pegunungan, makan-makan, misalnya mau healing dulu, mau liburan, datang dulu di masjid. Datang dulu di masjid. Pas ada waktu solat adzan dikumandangkan, segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bagian dari healing yang hakiki, healing yang sejati. Datang ke masjid ketika waktu solat. Karena di akhirat ketika masalah huru-hara luar biasa, matahari sangat dekat dengan manusia, kemudian banjir dengan keringat, di sangat panas sekali keringat dan kehausan, ada orang-orang yang dinaungi naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mereka yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian orang-orang yang ke masjid itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Apa pahalanya? Kalau orang niat mau sholat ke masjid, atau mau melakukan sholat atau kajian ilmu atau zikir di masjid, dia masuk dalam keutamaan yang setiap dia melangkah ke masjid, maka dia akan mendapatkan 1 derajat kebaikan dan 1 langkahnya menghapuskan kesalahan.
ini hanya ada ke masjid, tidak yang lain. Kemana yang ada pahala ini? Tidak ada. Hanya ke masjid mendapatkan satu derajat keutamaan dan dihilangkan satu kesalahan atau satu dosanya setiap langkahnya. Sampai-sampai para ahli ilmu mengatakan ke masjid itu langkahnya diperkecil-kecil sehingga dia dapat banyak kebaikan. Sehingga sebagian ahli ilmu mengatakan, kalau engkau termasuk mampu, kuat dan kokoh, pilih rumah yang tidak terlalu dekat dengan masjid supaya engkau banyak dapat pahala. Ini bagi keimanan yang kokoh, tetap mau ke masjid. Tapi kalau yang kayaknya saya nggak mampu, kalau jauh-jauh, mager yang ada, maka pilih yang rumahnya dekat masjid. Dan masjid ini seharusnya membawa ketenangan dan bukan kegaduhan. Ada orang ke masjid malah tidak enak, tidak nyaman. Nah, ini ada titik yang perlu diperbaiki dari masjid tadi. Kemudian disebutkan di dalam hadis orang-orang yang mendapatkan ketenangan. Nah, ini healing tadi, rahmat, ampunan, dan namanya disebutkan di penduduk langit oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengadakan majlis ilmu, dan majlis ilmunya itu di rumah Allah Subhanahu wa taala, fi masajidiha, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ketenangan, rahmat, ampunan, dan namanya disebutkan di hadapan penduduk langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang yang mempelajari ilmu dan mempelajarinya di masjid. Kemudian keutamaan berikutnya dari memakmurkan masjid adalah orang yang menunggu waktu sholat dan dia tidak dalam keadaan batal, masih ada wudunya, maka malaikat akan memohonkan ampunan baginya. Permohonan makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu doa para malaikat itu mustajab karena mereka orang yang taat. Apa doanya? Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, ampunilah dosanya. Siapa yang tidak senang didoakan para malaikat yang doanya kita tidak tahu, tapi kita yakin dan kita beriman dengannya? Mana si malaikatnya? Siapa yang berdoa? Berapa kali doanya diulang? Kita tidak tahu. Tapi orang yang beriman akan percaya dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Malaikat akan mendoakan orang yang berada di masjid dan wudunya belum batal dan dia menunggu solat misalkan, Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu. Nah, dari keutamaan-keutamaan yang ada kaitan, ada hubungannya dengan masjid, kemudian sampai sini masih banyak yang tidak mau dekat-dekat dengan masjid, tidak mau terpaut dengan hatinya dengan masjid. Mau pakai dalil apa lagi? Mau pakai penjelasan apa lagi? Apakah ini tidak cukup? Dan ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kejayaan Islam terdahulu adalah mereka yang memperhatikan keadaan mereka dengan masjid, keterkaitan mereka dengan masjid. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang tidak terlihat di masjid itu kebanyakan. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat senior, as-sabiqunal awwalun. Orang yang banyak tidak terlihat di masjid, ini ciri tanda-tanda kemunafikan. Ma'lumun nifaq, nifaknya itu nyata. Ini pernyataan siapa? Abdullah bin Mas'ud, ulama-nya para sahabat, hafal Al-Quran, dan sampai dia bersumpah, demi Allah, saya di mana Al-Quran itu turun, tentang apa Al-Quran itu berbicara, kecuali saya tahu semuanya. Siapa itu yang berkata? Abdullah bin Mas'ud. Makanya Abdullah bin Mas'ud ini ketika dijadikan gubernur Irak oleh siapa? Gubernur Kufah oleh Umar bin Khattab. Umar di Madinah, Kufah ini berada di Irak. Umar mengatakan, wahai penduduk Kufah, saya telah mengutamakan kalian atas diriku. Ini Abdullah bin Mas'ud. Kalau dia boleh berharap Abdullah bin Mas'ud tetap di Madinah, enggak usah kemana-mana. Tapi kalian butuh ilmu, maka ini saya serahkan Abdullah bin Mas'ud, maksudnya jadi pemimpin kalian. Umar bin Khattab, pada zaman Umar bin Khattab. Disebutkan
di antara mereka yang menjelaskan hal ini adalah seperti Al-Qadi Taqiyuddin. Aku sama sekali tidak pernah sholat wajib sendirian kecuali 2 kali, sampai dihitung karena saking sedikit. Dan ketika aku sholat seorang diri, seolah-olah seperti tidak melaksanakan sholat. Ada yang menyesal. Kemudian yang lain juga, Asy-Sya'bi berkata, tidaklah datang waktu sholat melainkan saya rindu kepadanya. Orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Sejak saya masuk Islam, tidaklah iqamah dikumandangkan kecuali aku sudah dalam keadaan berwudu, siap untuk masuk masjid. Sebagian juga dari para ulama, tidaklah seperti Ibnul Musayyib, tidaklah adzan dikumandangkan kecuali saya sudah ada di masjid. Kecuali sudah ada di masjid. Kadang-kadang kita suka tanya, dan ini sering terjadi, sudah iqamah belum? Belum di masjid, sudah iqamat belum? Ya masa ke masjid nanti nunggu iqamah, padahal azan itu sudah manggil ke masjid. Iqamah itu menunjukkan sholat mau didirikan. Qad qamatis sholat, tambahannya. Sebagian yang lain yang kadang-kadang membuat kita mudah-mudahan menambah semangat. Selama 60 tahun saya tidak pernah melihat belakang jamaah sholat, melihat pundak orang yang sholat dalam sholat berjamaah. Artinya apa? Kalau dia tidak pernah lihat belakangnya makmum ketika sholat, artinya apa? Selalu di shaf pertama. Kalau dia bukan imam, maka jelas imam selalu depan. Tapi kalau dia ada makmum, dia selalu berada di shaf pertama karena tidak pernah melihat belakangnya makmum. Dia hanya akan melihat apa? Dinding atau bagian depan. Seorang soleh di zamannya Rabi bin Haytham. Rabi bin Haytham yang lumpuh kakinya. Kita banyak melihat video-video misalkan orang yang kakinya diamputasi. Nah ini lumpuh, tidak bisa berjalan. Dan dia ke masjid diapit oleh 2 orang. Sengaja dia persiapkan. Ini 2 orang ini baik anaknya atau orang yang membantunya. Sehingga dikatakan, kenapa engkau ke masjid? Bukankah engkau memiliki udzur untuk sholat di rumah? Ini lumpuh ini, kan gak bisa jalan. Maka kata orang tersebut, tapi aku masih mendengar seruan hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Dan saya tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini bahwa saya termasuk orang-orang yang dimenangkan menuju kemenangan. Ini potret para orang-orang soleh di zaman Nabi SAW. Laki-laki yang kuat tidak punya udzur, kemudian tidak berangkat ke masjid, Nabi cari rumahnya untuk dibakar. Fa'uharriku buyutahum, kata Nabi SAW, saya akan bakar rumahnya. Ancaman Nabi SAW. Tapi Nabi memberikan udzur. Tapi udzurnya bukan laki-laki yang tidak sholat di masjid. Apa udzurnya? Laulan nisa wal abna, kalulah bukan wanita dan anak-anak di dalamnya, maka Nabi sudah bakar rumahnya. Tapi karena ada wanita, kan wanita di rumah, ada anaknya, sehingga Nabi tidak jadi membakar rumah para sahabat. Dan ini termasuk apa? Dalil yang kuat bahwa sholat bagi laki-laki yang tidak punya udzur itu wajib berjamaah di masjid. Karena Nabi akan membakar rumah-rumah yang tidak ke masjid, tapi tidak jadi. Tidak jadi, disebutkan oleh para ulama. Jamaah rahimakumullah, barakallahu fikum ajma'in. Maka bagaimana Rasulullah membangun Masjid Quba, kemudian bangun Masjid Nabawi, kemudian bagaimana pengajaran-pengajaran di dalamnya, itu adalah bagian dari kejayaan Islam. Maka kalau pembangunan sumber daya manusianya tidak dimulai dari masjid dengan mengingatkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, akan
ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar seorang hamba punya tugas kewajiban, maka dia harus menjalankannya. Kalau tidak dari sini, maka akan susah sekali untuk bangkit. Kalaupun ada kebangkitan, kebangkitannya semu. Kebangkitannya adalah hukum rimba manusia, karena tidak dibawa petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akan ringkaskan beberapa aturan-aturan dan adab-adab yang berhubungan dengan masjid. Pertama, sebelum ke masjid, maka niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah ibadah. Boleh jadi di masjid ada makanan. Setelah itu misalkan, maka kalau niat lebih condong karena saya mau makan, kalau tidak ada makanan saya enggak mau ke masjid, misalkan acara-acara tertentu, maka ini adalah mencoreng keikhlasannya. Kemudian yang kedua, berpakaian yang baik, berpakaian yang bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpakaian yang baik dan berpakaian yang bagus, sehingga Rasulullah SAW membaca ayat, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak manusia, pakailah hiasan kalian, pakailah pakaian yang indah setiap kali masuk masjid. Tidak sama pakaian yang mau tidur dengan pakaian mau ke masjid. Sampai guru kami menyatakan, kalau ini kaos dipakai untuk tidur dan engkau punya pakaian yang lain, kaos untuk tidur ini jangan dipakai untuk ke masjid. Bau keringat misalkan dan seterusnya. Sampai begitu nasihat mereka. Cari pakaian yang lain. Kalau engkau memang tidak punya pakaian sama sekali, maka mudah-mudahan itu udzur. Tapi kalau engkau punya pakaian di dalam lemari atau yang dilipat, maka pakai pakaian itu. Jangan pakai pakaian yang tidur kaos yang tidur semalam dipakai untuk ke masjid. Ini tidak baik. Tidak mengamalkan ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap masuk masjid. Kemudian menghindari makanan yang tidak sedap baunya. Artinya apa? Kalau memang bau, bahkan jangan la yaqrabana masjidana, tidak boleh masuk masjid kami, termasuk makan bawang atau makanan-makanan yang menimbulkan bau, makanan-makanan yang menimbulkan bau atau bau yang tidak enak, karena mengganggu anak manusia dan malaikat juga terganggu. Malaikat juga terganggu. Kemudian berikutnya yang disebutkan di dalam adab, kalau mau ke masjid maka berjalan dengan tenang dan sopan, tidak terburu-buru. Bagaimana kalau mau terlambat? Kata Nabi SAW, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu." Kalau kalian hanya mendapatkan misalkan solat isya 4 rakaat, ya alhamdulillah solat sesuai itu. Tapi kalau tidak, disempurnakan sesudah itu. Alaikum bis sakinah wal waqar, wajib atas kalian dengan ketenangan. Kadang-kadang suka lari-lari. Kemudian adab bagi wanita, kalau mau ke masjid, kalau dia ada suami maka minta izin dulu. Minta izin mau ke masjid supaya tahu di mana ini, jangan sampai kabur. Atau yang kemudian dia menutup aurat secara lengkap dan tidak memakai parfum wangi yang ada baunya, dan juga tidak berhias berlebihan, karena mau ke masjid ini. Beda dengan laki-laki, maka dianjurkan untuk berhias, tapi kalau perempuan tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan karena dia menutup auratnya. Baik, berapa menit lagi? Sampai selesai. Baik. Kemudian ketika masuk masjid tentu berdoa mendahulukan kaki kanan. Di antara doa yang paling simpel adalah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Paling simpel, yang penting berusaha. Doa ini kalau kita lupa, ya di kesempatan yang lain jangan sampai tidak berdoa sama sekali. Jangan sampai masuk masjid padahal ada faedah keutamaan dari doa, jangan sampai dia tidak berdoa misalkan. Atau selalu masuk masjid tidak pernah diucapkan lafaz doa. Maka jangan sampai. Sebagian masjid kan ada tulisan-tulisannya di atasnya. Jangan lupa dibaca. Kemudian salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Kemudian menunggu ditegakkannya salat dengan berdoa atau berzikir setelah dia salat tahiyatul masjid. Tidak mencari teman untuk
membangun cerita misalkan. Nanti setelah itu, setelah keluar dari masjid masih ada kesempatan. Tapi kalau sudah di masjid menunggu waktu sholat, maka dia berdoa atau berzikir atau membaca Quran. Kemudian berikutnya, kalau ngantuk, ini sampai adab ditulis para ulama, kalau ngantuk di masjid itu pindah posisi, pindah tempatnya, sampai diajarkan seperti itu. Kemudian petunjuk dalam syariat, anjuran membuat pintu khusus untuk wanita, jadi tidak digabung. Alhamdulillah ini kan ada. Tapi kalau sebagian masjid yang hanya baru satu pintu, usahakan ada pintu yang lain khusus wanita, jadi tidak digabung. Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW. Berikutnya, menjaga dari ucapan yang jorok dan tidak layak di masjid. Dan ini jelas. Di luar masjid juga dicegah hal ini, ucapan-ucapan yang buruk, yang jorok, apalagi di dalam masjid, maka tentunya ini lebih tidak boleh lagi. Kemudian dilarang membuat gaduh di masjid. Dahulu zaman Umar di kota Madinah, di Masjid Nabawi, ada dua orang yang ribut, ada suaranya kencang, keras. Umar langsung datang. Tahu kan Umar ketegasannya? Kalian bukan orang Madinah ya? Ya, kami hanya pendatang, maksudnya musafir, singgah. Umar mengatakan, maklum, kalau kalian orang Madinah, niscaya saya akan cambuk kalian, akan didera. Karena bukan kebiasaan para sahabat yang ribut di masjid. Termasuk kalau membawa anak-anak, maka dikondisikan bapaknya megang sampingnya, misalkan. Karenanya bahwa anak-anak itu dianjurkan yang sudah mumayyiz. Termasuk di saf salat, anak itu yang mumayyiz. Kalau anak-anak yang tidak mumayyiz, belum bisa membedakan uang 50.000 sama 100.000 misalkan, maka itu menjadi celah di dalam saf salat menurut pendapat yang terkuat. Kalau anaknya sudah mumayyiz 5 tahun kalaupun sudah bisa bedakan, sudah paham diam ya, dia akan diam misalkan, maka maka itu tidak menjadi celah dalam saf-saf salat. Kalau tidak mumayyiz, belum paham, maka itu menjadi celah di dalam saf salat. Salatnya sah tapi berkurang pahalanya. Kemudian tadi tidak menghiasi masjid berlebih-lebihan. Kadang-kadang di depan masjid itu ada yang posting, depannya ada akuarium. Kaca kan, depannya akuarium. Sehingga orang mau sholat lihat ikan jalan-jalan. Ada seperti itu. Nah ini menghiasnya berlebihan. Apalagi sampai menghias warna-warna macam-macam di dalam. Seperti wahana bermain anak-anak. Ada masjid seperti itu. Memang kayak sejuk di pegunungan di samping gambar. Tapi tujuan sholat kan bukan untuk mengingat pemandangan-pemandangan tadi. Kemudian larangan keluar setelah adzan dikumandangkan kecuali ada uzur. Tiba-tiba keluar enggak sholat misalkan, padahal sudah adzan, dia harus menetap di masjid. Kecuali dia punya uzur. Uzur misalkan di masjid enggak ada WC ya, dia cari WC yang lain, itu jelas. Tapi kalau tidak punya uzur, termasuk bepergian. Saya mau safar, tapi sudah adzan di masjid, tunggu dulu selesai sholat baru lanjutkan safarnya. Kemudian ini larangan memberikan pengumuman barang hilang di masjid. Doa Nabi SAW, semoga Allah tidak membuat engkau menemukan barangmu. Maka solusinya adalah dibuat tempat khusus, tempat mengambil barang atau tempat cari, langsung tidak perlu diumumkan. Oh ini sudah ada tulisannya, sudah jelas. Coba cari di situ. Kalau ada ya ada, kalau enggak ya sudah. Enggak usah dicari siapa yang nemuin ini misalkan. Maka ini sampai segitunya tidak boleh, dan ini adalah larangan jual beli, termasuk mesan dari masjid walaupun ngambilnya di luar, tapi dia mesannya di masjid, maka ini tidak boleh. Mesannya di luar masjid, di luar masjid. Kemudian larangan mengganggu orang yang beribadah, dan larangan menjadikan masjid setelah itu ada orang dikuburkan di mana? Di halaman masjid atau bahkan di dalam masjid. Ini dilarang. Ini dilarang. Karena wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itulah milik Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau berdoa dengan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Demikian pembahasan
ringkas dari tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum dan aturan yang berkenaan dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Barakallahu fikum ajma'in. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.